Amortisasinya. Pada tahun ke-0 atau pada saat penjualan, seluruh premium belum diamortisasi, sehingga nilai premium belum diamortisasi masih sebesar 16,84 juta. Ketika perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai investasinya, ada beberapa alternatif pendanaan yang dapat dipilih, yaitu dengan meningkatkan kewajiban jangka panjangnya atau dengan meningkatkan pendanaan yang berasal dari ekuitas. Bila memilih pendanaan yang berasal dari pinjaman, salah satu opsi yang dapat dipilih perusahaan adalah dengan menerbitkan obligasi. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau kupon dan tentu saja pembayaran kembali pokok pinjamannya ketika obligasi jatuh tempo. Periode pembayaran bunga atau kupon bergantung pada yang telah dituangkan di kontrak atau bond indenture. Tipikal pembayaran obligasi adalah pembayaran kupon pada tiap periodenya, kemudian pada akhir periode obligasi, perusahaan membayar kupon beserta pengembalian pokok pinjaman. Misalnya, periode obligasi adalah selama 5 tahun dan pembayaran kuponnya adalah annually atau 1 tahun sekali. Maka gambarannya adalah di tahun ke-1 hingga tahun ke-4 perusahaan membayar kupon 1 kali tiap tahunnya. Di akhir periode obligasi, perusahaan membayar kupon 1 kali beserta pengembalian pokok pinjaman. Baik tingkat suku bunga atau kupon rate, jangka waktu obligasi, periode pembayaran kupon, hingga face value, semuanya dituangkan di bond indenture. Untuk coupon rate, kamu perlu membedakannya dengan market rate. Coupon rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang diterbitkan yang jumlahnya hingga jatuh tempo adalah tetap. Sedangkan market rate adalah tingkat suku bunga pasar yang berlaku pada saat ini yang jumlahnya fluktuatif. At a premium merupakan suatu kondisi di mana pada saat penjualan, coupon rate obligasi berada di atas market rate. Asumsikan PT XYZ menjual obligasi dengan face value 100 juta yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan coupon rate 10% per tahun pada saat market rate sebesar 6%. Kupon dari obligasi PT XYZ tersebut dibayarkan annually atau 1 tahun sekali. Di saat coupon rate lebih tinggi dari market rate, tentu saja investor bersedia membayar obligasi di atas face value-nya. Jadi, valuasi atau nilai wajar obligasi PT XYZ tersebut dihitung dengan pertama-tama menghitung present value anuitas dari pembayaran kuponnya, yaitu faktor diskon yang dapat dengan 1 kurang 1 per market rate 6% pangkat 5 dibagi market rate 6%, hasilnya dikali dengan nilai kupon tahunan 10% kali 100 juta, yaitu 10 juta, maka dapatlah present value dari kupon sebesar 42,12 juta. Selanjutnya, langkah kedua menghitung valuasi obligasi adalah dengan menghitung present value dari nilai pokoknya, yaitu nilai pokok 100 juta dibagi 1 plus market rate 6%, pangkat jangka waktu obligasi 5 tahun, didapatlah present value dari face value obligasi PT XYZ sebesar 74,72 juta. Jadi, nilai wajar obligasi PT XYZ tersebut adalah present value kupon 42,12 juta ditambah present value pokok 74,72 juta, yaitu sama dengan 116,84 juta. Karena nilai wajar obligasi PT XYZ di atas face value-nya, maka muncul premium atau agio obligasi, yaitu sebesar nilai wajar obligasi 116,84 juta dikurang nilai pokok 100 juta, yaitu sama dengan 16,84 juta. Entry jurnal atas penerbitan obligasi PT XYZ tersebut adalah kas di debit sebesar yang diterima, yaitu sebesar 116,84 juta, utang obligasi dikredit sebesar nilai pokoknya, yaitu sebesar 100 juta, kemudian selisihnya diakui sebagai agio obligasi dengan mengkreditnya sebesar 16,84 juta. Premium atau agio obligasi tersebut dalam akuntansi perlu diamortisasi selama umur obligasi atau dalam kasus ini selama 5 tahun. Berikut jadwal amortisasinya. Pada tahun ke-0 atau pada saat penjualan, seluruh premium belum diamortisasi, sehingga nilai premium belum diamortisasi masih sebesar
16,84 juta dan nilai buku masih sebesar 116,84 juta. Kolom kedua, pembayaran, merupakan jumlah kupon yang dibayarkan tiap periodenya berdasarkan kupon rate, yaitu 10% kali nilai pokok atau sebesar 10 juta per periodenya. Kolom ketiga, beban bunga, merupakan jumlah beban bunga yang diakui PT XYZ per periodenya yang dihitung dengan mengalihkan market rate 6% dengan nilai buku obligasi di kolom ke-6. Kolom keempat, amortisasi premium, merupakan selisih dari pembayaran pada kolom ke-1 dengan beban bunga pada kolom ketiga. Kemudian, kolom kelima, premium yang belum diamortisasi, merupakan sisa premium yang belum diamortisasi atau baru akan diamortisasi di periode-periode selanjutnya. Terakhir, kolom ke-6, yaitu nilai buku, adalah selisih nilai buku pada periode sebelumnya dengan nilai amortisasi premium di kolom keempat pada periode saat ini. Perhatikan, pada akhir periode amortisasi, nilai bukunya mencapai nilai face value-nya, yaitu sebesar 100 juta. Dari jadwal amortisasi tersebut, barulah kamu dapat membuat entry jurnal untuk mengakui beban bunga dan utang bunga, serta amortisasi dari premium atau agio obligasi tersebut. Misalnya, pada tahun ke-1, di akhir tahun atau pada bulan Desember, berdasarkan prinsip akrual, beban bunga sudah harus diakui walau belum dibayarkan oleh PT XYZ. Entry-nya adalah beban bunga didebit sebesar 7,01 juta, kemudian agio obligasi didebit sebesar 2,989 juta, dan utang bunga dikredit sebesar 10 juta. Semua angka pada entry ini diambil dari tabel jadwal amortisasi pada periode ke-1. Kemudian, pada saat pembayaran atau pada awal tahun berikutnya, perusahaan mendebit utang bunga dan mengkredit kas sebesar 10 juta. Entry jurnal yang demikian dibuat pada tahun-tahun selanjutnya hingga obligasi PT XYZ tersebut jatuh tempo. Misalnya, pada tahun kedua, di akhir tahun kedua, perusahaan juga perlu mengakui beban bunga meski belum dibayar. Entry-nya adalah beban bunga didebit sebesar 6,83 juta, agio atau premium obligasi didebit sebesar 3,168 juta, dan utang bunga dikredit sebesar 10 juta. Pada awal tahun berikutnya, atau pada saat pembayaran kupon, PT XYZ mendebit utang bunga sebesar 10 juta dan mengkredit kas sebesar 10 juta. Seluruh angka pada entry ini didapat dari jadwal amortisasi tahun kedua. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas obligasi yang diterbitkan di awal tahun dengan harga di atas nilai pokoknya atau at a premium. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.